Garang di jalan, namun berakhir menangis dalam pelukan. Pemandangan ini terlihat di Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Para remaja yang sebagian besar pelajar ini tertangkap saat hendak mengikuti unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Peluk orang tua kalian yang sudah membina, membesarkan adik-adik sampai saat ini. Silakan dipeluk. Beberapa pelajar dan pemuda yang dikembalikan ke orang tua terlihat menangis dan berpelukan dengan orang tuanya. Sementara lainnya ada yang bersujud sambil menangis di kaki orang tua masing-masing. Para pelajar ini diamankan dari 3 lokasi berbeda di Jakarta. Namun tak satu pun mengaku mendapat restu orang tua untuk unjuk rasa tersebut. Orang tua mana yang tak khawatir anaknya ikut-ikutan unjuk rasa? Apalagi demo menolak Omnibus Law seringkali berakhir dengan kericuhan. Bahkan orang tua siswa yang diamankan pihak kepolisian jatuh pingsan saat dipertemukan anaknya di Polres Metro Bekasi Kota. Kaget, marah dan malu dirasakan oleh orang tua ketika diberitahu anaknya diamankan polisi. Hampir semua pelajar yang diamankan tersebut berbohong kepada orang tua agar bisa ikut unjuk rasa. Tak sedikit yang menganggap bohong merupakan sesuatu yang sepele. Apalagi berbohong kepada orang tua dengan alasan agar orang tua tidak khawatir. Apakah memang diperbolehkan seperti itu? Bukankah bohong itu pangkal dari dosa? Al-Quran dan hadis secara jelas mencela orang yang suka berbohong. Di dalam Al-Quran, berbohong adalah termasuk perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Naml, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Rasulullah sendiri menegaskan haramnya perbuatan dusta atau bohong dan menyebut kebohongan menjadi salah satu sifat orang munafik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, berkata bohong, ingkar janji, mengkhianati amanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekecil apapun kebohongan, tetap saja dianggap sebagai dosa besar. Karena sekali berdusta, maka akan memicu dusta-dusta berikutnya. Lalu, bagaimana bila berbohong kepada orang tua agar orang tua tidak khawatir? Apakah dibenarkan? Syariat Islam menjelaskan bahwa bohong tetaplah suatu perkara yang diharamkan. Bohong atau dusta hanyalah diringankan pada suatu perkara yang dianggap punya maslahat yang besar. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberikan keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara, peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang berbohong kepada orang tua tentu bukan masuk dalam perkara yang disebutkan. Keharusan seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Perkataan dan membentak saja dilarang, apalagi berbohong pada orang tua. Dalam Al-Quran disebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan. Namun yang utama adalah untuk menaati perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menuliskan beberapa etika yang terbaik dalam berbakti kepada orang tua. Beliau mengatakan, jika kau memiliki kedua orang tua, maka tata krama seorang anak terhadap keduanya adalah mendengarkan ucapan keduanya, berdiri ketika keduanya berdiri, mematuhi perintah keduanya,
tidak berjalan di depan keduanya, kecuali terpaksa karena keadaan, tidak mengeraskan suara melebihi suara keduanya, menjawab panggilan keduanya, berupaya keras mengejar ridho keduanya, bersikap rendah hati terhadap keduanya, tidak mengungkit kebaktian terhadap keduanya atau kepatuhan atas perintah keduanya, tidak memandang keduanya dengan pandangan murka, tidak memasamkan wajah di hadapan keduanya, dan tidak melakukan perjalanan tanpa izin keduanya.